الكلمات بحبنا للدعوة لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita berjumpa lewat televisi yang kita cintai ini, Ar-Risalah TV. Dan sebagaimana biasa setiap hari Selasa kita mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, agama Islam, demi untuk menambah keilmuan kita, pengetahuan kita terkait dengan agama kita, dan juga tentunya diharapkan dari situ akan menambahkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini melanjutkan tema-tema yang lalu terkait dengan wasiat Luqman kepada sang putra. Ya, kita sudah membahas terkait dengan Luqman, profil beliau secara ringkas, dan juga membahas terkait dengan wasiat pertama yang datang dari Luqman, yaitu wasiat yang paling agung, wasiat yang paling mulia, yang merupakan tujuan dari diciptakannya manusia, yaitu wasiat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan ya, terkait dengan wasiat ini, dan ini merupakan wasiat yang kedua yang diberikan oleh Luqman kepada putranya, dan juga wasiat yang mulia. Sebab berhubungan dengan orang yang paling mulia setelah baginda kita Rasulullah SAW, yaitu orang-orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan terkait dengan wasiat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ini kata Luqman kepada putranya. Dan dia memberikan wasiat kepada kami, ya, kepada manusia, wasainal insana biwalidayhi, itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tuanya, taat kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kemudian menjelaskan terkait dengan upaya dan usaha dari orang tua dalam membesarkan kita. Dan yang disentuh di sini adalah seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang mana seorang ibu membawa putranya dalam perutnya, yaitu hamil, wahnan ala wahnin, dengan penuh kesusahan, dengan penuh kesukaran. Sebab semakin bertambah bulan, tentunya akan semakin bertambah beban yang ada dalam perutnya. Dan ini dirasakan oleh seorang ibu kurang lebih selama 9 bulan. Bahkan tidak jarang seorang ibu mengorbankan nyawanya agar kemudian sang buah hati bisa dilahirkan dalam keadaan selamat ke muka bumi ini. Jadi wahnan ala wahnin, kesulitan demi kesulitan. Sebab semakin besar perut seorang ibu, semakin tua kandungan yang ada di dalam perutnya, maka akan semakin berat bagi seorang ibu untuk menahan bebannya. Apalagi ketika sudah sampai pada bulan-bulan yang ke-6, ke-7, ke-8, tentu dia akan merasakan kesakitan di sekitar perutnya, di sekitar pinggangnya, ya, mudah capek, ya, mudah lesu. Maka ini merupakan salah satu di antara bentuk pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Bahkan setelah seorang ibu itu melahirkan anaknya, dia masih harus memberikan susuan kepada anaknya. Kenapa? Karena makanan yang paling baik, suplemen yang paling baik untuk seorang anak adalah ASI, air susu ibu. Dan ini dalam syariat diperintahkan untuk memberikan susu kepada anaknya selama 2 tahun. Ini bukan waktu yang pendek, namun ini merupakan waktu yang panjang. Jadi selama 2 tahun kurang lebih ibu tersebut terikat dengan putranya, terikat dengan anaknya. Ya. Siang dan malam anaknya menangis kelaparan,
maka ibunya datang untuk memberikan makanan bagi sang buah hati, yaitu air susu ibunya yang merupakan makanan yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan dalam ilmu kedokteran sangat dianjurkan kepada para ibu-ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Artinya tidak ada makanan yang berarti ya, bagi seorang anak kecuali ASI selama 6 bulan. Jadi makanan pokok anak tersebut adalah air susu ibunya. Dan ini tentunya akan menambah kebaikan bagi tubuh anak itu. Karena dalam air susu ibu ada vitamin, ada gizi yang sangat besar, yang sangat dibutuhkan oleh perkembangan tubuhnya, otaknya, dan seluruh tubuhnya. Wa fisaluhu fi amain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anishkurli, bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liwalidayka, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, kalian semuanya akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya, ketika pertama Allah Subhanahu wa taala menyandarkan nasihat ini kepada Luqman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Ya. Adapun nasihat yang kedua, wa wassaynal insana. Jadi nasihat ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan penguatan apa? Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dhamir ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh umat manusia. Apa tujuannya? Ini tujuannya adalah agar kemudian sang putra dari Luqman ini ya, ketika mendengarkan nasihat ini tidak terpikir olehnya bahwa sang bapak menasihatinya untuk berbakti kepada orang tuanya untuk kemaslahatan bapaknya saja. Tentu kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, anak yang taat dan patuh kepada kita, kepada orang tuanya. Tentunya seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan penuh kebijaksanaan tidak menyandarkan nasihat ini kepada Luqman, tapi menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan perintah ini datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan khusus untuk putra Luqman, tetapi datang dari Allah untuk seluruh umat manusia. Ya, wa wassaynal insana. Maka semua manusia ya masuk ke dalam wasiat dan nasihat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menisbatkan nasihat ini kepada Luqman. Kenapa? Agar tidak terbetik ya dalam putra Luqman bahwa ayahnya memberikan nasihat ini demi untuk kemaslahatan dirinya, ya, kebaikan dirinya saja, mendapatkan anak yang baik, yang berbakti dan lain sebagainya. Tentunya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu di antara keindahan Al-Qur'an, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam menyusun firman-firman-Nya di dalam ayat Allah dalam Al-Quran yang kita baca pada kali ini. Kemudian yang kedua, bahwa ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa wasiat yang kedua Luqman kepada putranya adalah berbakti kepada orang tuanya. Dan ini bukan cuma wasiat khusus kepada putra Luqman, tetapi ke seluruh umat manusia. Apalagi seorang muslim secara khusus. Diwajibkan bagi seorang muslim secara khusus untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk taat kepada orang tuanya. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk berbakti kepada orang tuanya dalam beberapa ayat. Ini menunjukkan apa? Urgensi dari berbakti kepada orang tua. Menunjukkan kemuliaan aktivitas ini, kemuliaan birrul walidain, yaitu taat dan patuh, berbuat baik kepada orang tua kita. Ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika kami perintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Apa kemudian? Wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini banyak digandengkan dalam beberapa ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menunjukkan tingginya kedudukan birrul walidain. Kenapa? Karena orang yang paling berjasa kepada kita, ya, orang yang paling berjasa kepada kita adalah orang-orang tua kita. Karena dengan perantara mereka lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan salah satu di antara pengorbanan dan perjuangan seorang ibu ketika membesarkan anaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Mengandung, ya, selama 9 bulan dengan penuh kesulitan. Kemudian setelah itu memberikan air susu selama 2 tahun, maka ini merupakan pengorbanan yang sangat luar biasa. Tentunya sang ayah tidak tinggal diam. Karena ketika ibu hamil, ya, kemudian melahirkan kita, sang ayah tentunya berjuang sekuat tenaga untuk mencari nafkah. Ya, bekerja, mencari nafkah bagi keluarganya, mencakup istrinya dan juga anaknya yang dikandung oleh ibu tersebut. Sehingga kemudian anak tersebut bisa hidup dengan penuh kelayakan dan lain sebagainya. Dan perlu untuk diketahui bahwa peran seorang ibu bagi pendidikan seorang anak sangat luar biasa. Oleh karena itu patut bagi kita untuk memberikan bakti kita kepada ibu kita lebih besar dibandingkan kepada bapak kita. Ya, hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika datang seseorang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati atau bihusni sohbati?" Siapakah orang yang paling berhak untuk aku perbaiki hubunganku dengannya? Siapakah orang yang berhak aku berinteraksi dengan baik dengan orang tersebut? Maka Rasulullah menjawab tanpa ragu-ragu, ummuka, ibumu, kata Rasulullah SAW. Kemudian orang ini mengatakan, thumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ummuka, ibumu. Diulang lagi, thumma man? Ummuka. Sampai 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan kata-kata ummuka. Diulang sampai 3 kali. Baru kemudian yang terakhir adalah abuka, ibumu. Ini menunjukkan apa? Pengorbanan yang lebih besar yang dimiliki oleh seorang ibu kepada anaknya. Para ulama kita ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa seorang ibu memiliki keistimewaan dibandingkan seorang bapak dalam 3 hal. Yang mana seorang bapak itu tidak memilikinya. Yang pertama adalah hamil, mengandung anak tersebut. Ya, yang hamil adalah seorang ibu. Dan disebutkan dalam ayat ini bahwa keistimewaan dan kekhususan seorang ibu adalah ketika mengandung anaknya. Ya, ini yang pertama. Tentunya ketika hamil banyak kesulitan dan kesusahan yang dihadapi oleh seorang ibu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Wahnan ala wahnin, ya. Kemudian yang kedua yang dimiliki oleh seorang ibu adalah apa? Al-wiladah, al-ijab, yaitu melahirkan. Dia yang melahirkan anaknya dan bukan seorang bapak. Dan proses melahirkan ini merupakan proses yang sangat susah, sangat sulit. Ya, butuh pengorbanan. Perasaan sakit yang luar biasa dari seorang ibu. Ya. Bahkan sebagian dari orang tua kita atau orang tua atau seorang ibu, sebagian dari ibu meninggal dunia ketika proses melahirkan ini. Maka ini merupakan perjuangan hidup dan mati bagi seorang ibu ketika dia melahirkan anaknya. Dan yang ketiga adalah ar-radha'ah, yaitu menyusui. Yaitu diharuskan bagi seorang ibu atau dianjurkan bagi seorang ibu untuk memberikan susuan selama 2 tahun sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Jadi 2 keistimewaan ibu disebutkan dalam ayat ini. Yaitu apa? Mengandung dan juga penyusuan, dan yang satu lagi adalah al-wiladah, yang melahirkan itu adalah seorang ibu. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memperbesar bakti kita kepada orang tua kita, khususnya kepada ibu. Apalagi seorang ibu, seorang wanita biasanya dipenuhi dengan perasaan yang tinggi, ya, sehingga kemudian memerlukan perlakuan khusus ketika berhubungan dengan seorang ibu ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita?
Ini mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh seseorang. Yang pertama adalah berbakti dengan ucapan kita. Yaitu kita berkata-kata yang baik, berkata-kata yang lembut kepada orang tua kita. Ya, berkata-kata yang lembut dengan orang tua kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahumā uffin." Jangan ucapkan kepada dia kata kata-kata kasar, ya. "Wala tanharhumā." Jangan kalian bentak dia. "Wa qul lahumā qawlan karīmah." Ucapkan kepadanya ucapan-ucapan yang mulia, yang baik, kata Allah Subhanahu. Qawlan karim masuk di situ apa? Ucapan yang baik dan juga ucapan yang lembut kepada orang tua kita. Jangan membantah mereka, karena ini akan merusak hati mereka, menyakiti hati mereka dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, jikalau berucap saja kita diperintahkan untuk berucap ucapan yang baik, maka tentunya perbuatan harus lebih baik lagi. Ya, jangan memukul mereka, jangan menempeleng mereka, jangan mengambil harta mereka dengan tanpa hak, ya, dan lain sebagainya. Karena ini tentu akan membawa kepada kekecewaan dan kemarahan bagi diri mereka. Kemudian yang ketiga adalah membantu mereka. Kalau kita sudah dewasa, sudah besar, sudah bekerja, maka bantu mereka dengan harta yang kita miliki. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada seorang anak, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu milik ayahmu, kata Rasulullah SAW. Maka bantu mereka kalau memang kita punya waktu, punya rizki. Kalau kita punya rizki, bantu mereka. Komunikasi dengan mereka meskipun kita sudah punya anak dan istri. Jangan putus tali silaturahmi kita dengan orang tua kita, karena itu akan menyakiti mereka tentunya, baik lewat telepon dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah berdoa kepada mereka. Ya Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kita berdoa untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Berdoa agar mereka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kehidupan yang layak, yang mapan, diberikan rizki, dan juga diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua merupakan bagian dan bentuk dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita, dan ini merupakan amalan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini atau pada sore hari ini, karena waktu yang cukup singkat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada waktu-waktu yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى.